Jadi grafiknya itu berbentuk parabola dan luas daerah yang dihitung itu ya sebagai luas hampiran yang ada di bawah parabola tersebut. Ya, dia didasarkan dari 3 titik ini, ya. Kemudian ini rumusnya kemarin. Ya, B min A dibagi dengan 6 ya, dikalikan dengan 1 FA ya. Ini 4 untuk F pasangannya yang di tengah ini FC ditambah dengan FB ya. Ini didasarkan dari polinomial interpolasi derajat 2 ya di 3 titik ini ya. Kemudian untuk yang bersusunnya kan seperti ini ya, kemarin kita sudah bahas, dia ada polanya ya. Jadi metode Simpson yang 1/3 itu mensyaratkan jumlah pasangan selangnya ya, yang selang N-nya yang tertingginya itu harus genap ya. Kenapa harus genap? Ya karena untuk bisa membuat 3 titik ini kan ya, supaya dia bisa mendapatkan 3 titik ini. Kan mulai dari 0 ya, ini adalah yang indeks ke 0, ini N ke 0, N1, N2 ya. Jadi dia harus genap ya. Nah, polanya syaratnya itu tadi itu, kemudian polanya adalah 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 1 ya. Sehingga kita bisa bentuk dalam bentuk kita sederhanakan dalam bentuk sigma ini. Jadi dikalikan 4 ketika dia I-nya ganjil dan dikalikan 2 ketika I-nya itu genap. Kita juga bisa dapatkan untuk estimasi errornya. Ini kemarin kita sudah bahas. Nah, kalau untuk metode Simpson yang 3/8 ya, konsepnya dan penurunannya sama dengan kaidah dari Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi. Ya, misalkan fx itu kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi itu ya berada di polinom derajat 3 ini, ya, parabola ini ya. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 itu dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik itu adalah yang ini x0 dengan fx0-nya pasangannya, x1 dengan fx1-nya, kemudian x2 dengan fx2-nya dan x3 dengan fx3-nya. Jadi ada 4 ya, 4 titik ya. Tetapi di sini kalau kita lihat n-nya adalah n-nya sama dengan 3 karena n-nya mulai dari 0. Nah, sama dengan yang tadi, sepertiga tadi, untuk yang 3/8 ini juga didasarkan dari polinom interpolasi Newton-Gregory ya. Untuk derajat 3 kalau yang ini, kalau yang tadi derajat 2, ini derajat 3. Yang melalui keempat buah titik tersebut ya, yang melalui keempat buah titik tersebut. Nah, dari sini kemudian kalau kita cari integralnya, maka akan diperoleh seperti ini. 3/8 dikalikan dengan H yang dikalikan dengan F0 ditambah dengan 3 F1 tambah 3 F2 dan ditambah 3. Ini adalah errornya ya. Errornya ini, estimasi errornya juga mengandung turunan keempat ya, sama dengan yang sepertiga tadi ya. Jadi sebetulnya juga tingkat akurasi untuk derajat ininya sama ya, derajatnya sama dengan yang sepertiga tadi ya. Jadi sampai dengan turunan keempat. Nah, kemudian untuk metode Simpson 3/8 yang bersusun ya, yang kita bagi-bagi batas atas dan batas bawah itu ke dalam beberapa selang ya, dalam interval, maka metode Simpson ini mensyaratkan ya jumlah selangnya atau n-nya itu yang tertinggi, selang tertinggi itu harus kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Kenapa kelipatan 3? Ya karena di sini supaya bisa didapatkan ya X0, X1, X2, X3 ya. Nanti kalau sampai dengan X6 lagi berarti yang digunakan adalah X3, X4, X5 dan X6 gitu ya. Ada 4 titik ya yang akan digunakan untuk mencari ya integralnya itu, interpolasinya. Makanya dia harus kelipatan 3 ya. Dan dia nanti akan mempunyai pola ya, ketika disusun ya seperti ini, dia mempunyai pola. Itu adalah 1, 3, 3, 2, kemudian 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2 dan seterusnya ya. Maka di sini rumusannya adalah F0-nya kalau disederhanakan, F0-nya itu dikalikan pembobotnya 1. Kemudian untuk I sama dengan 1 dan
selain dari kelipatan 3 itu nanti dikalikan 3 ya. Kemudian yang kelipatan 3 ya I sama dengan kelipatan 3 itu akan dikalikan dengan 2 ya. Kemudian untuk Fn-nya pembobotnya 1 tetap ya. Nah, untuk estimasi errornya ini ya. Ini adalah estimasi error untuk yang metode Simpson yang 3/8 yang bersusun ya, yang bersusun. Nah, ini ada contoh aplikasi ya, menghitung luas daerah dari gambar ya. Ini gambarnya seperti ini ya. Kita diminta menghitung luasnya. Nah, tentunya ketika kita bicara masalah luas suatu ukuran, tentu harus ada satuannya ya. Makanya di sini dibuatkan gridnya. Nah, grid-grid ini nanti yang akan digunakan untuk menghitung luasnya ya. Jadi untuk menghitung luas integral di peta di atas, yang perlu dilakukan adalah menandai atau membuat garis grid pada setiap step satuan H yang dinyatakan dalam satu kotak. Jadi satu kotak ini dianggap 1H. Bila satu kotak mewakili 1 mm dengan skala yang tertera, maka berarti panjangnya adalah 100.000 mm atau 100 meter ya. Ini panjangnya adalah 100 meter. Tetapi skala ini hanya untuk memudahkan aja nanti untuk menghitung kenyataannya berapa gitu ya. Yang terpenting kita pegang bahwa di sini setiap kotak ini adalah satu satuan yang dalam hal ini adalah milimeter ya. Kemudian pada gambar di atas mulai dari sisi kiri dengan grid ke 0 dan sampai dengan kanan grid ke n, yaitu n-nya ada sampai dengan 16 ya. Kalau 0, 1, 2, 3 terus sampai dengan terakhir adalah 16. Tinggi pada setiap grid adalah sebagai berikut ya. Ini adalah pasangan-pasangannya ya. Jadi ketika kita mau mencari luasan ini ya, kita bisa menggunakan konsep dari ini ya. Ini adalah nilai n-nya ya. N ini adalah nilai x-nya ya. Kemudian yn-nya ini adalah nilai y-nya atau ketinggian dari setiap ke n-nya ini ya. Setiap H ya, setiap kelipatan dari H ini. Nah, ini kalau menggunakan ini kan bukan ditandakan dari suatu fungsi ya. Tapi diambil dari pasangan titik ya. Nah, kalau ini kita ketahui fungsinya yang di atas misalkan adalah fungsinya y sama dengan minus x kuadrat plus x plus apa gitu ya. Sedangkan yang di bawah ini kita ketahui fungsinya, maka konsep untuk mencari luasannya ya, berarti luasan yang ada di atas dikurangi dengan luasan yang ada di bawah kan gitu. Integral dari yang di atas dikurangi integral yang di bawah. Jadi kita dapatkan luasan yang di tengah ini ya. Itu kalau diketahui fungsinya ya. Kalau diketahui fungsinya maka kita gunakan seperti itu ya. Jadi kalau memang fungsinya ini berbeda ya, kita ketahui fungsinya, konsep dalam mencari luas area yang dibatasi dua kurva, maka kurva atas dikurangi dengan kurva bawah ya, luas areanya, sehingga nanti yang luas area kurva atas kan ini sampai dengan yang sini ya, yang di bawahnya kurva ini. Nah, itu nanti dikurangi dengan yang ini ya, sehingga diperoleh hanya yang ada di dalam tengah ini saja. Ya, itu kalau menggunakan konsep dari kalau diketahui fungsinya ya, kalau diketahui fungsinya dua-duanya, kurva atas diketahui fungsinya, kurva bawah diketahui fungsinya. Nah, kalau ini dengan menggunakan ini juga bisa, sebetulnya kalau dengan menggunakan pasangan diperlakukan seperti itu bisa juga, tapi kerjanya 2 kali gitu ya. Jadi pertama kita buat pasangan untuk yang kurva atas ya. Ini 0 dengan misalkan 5. Terus kemudian ini 1 dengan 6 ya. Kemudian ini 2 dengan pasangannya dengan 6,5 ya. Kemudian yang 3 itu pasangannya dengan 7,5 misalkan. Dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang di bawah juga kita hitung lagi pasangannya, 0 dengan 5, terus 0 dengan 4,5, kemudian 0 dengan 4 ya. Nah, dari sini nanti kita dapat peroleh dari 2 itu tadi, kita bisa cari
luasan yang di atas ya dan luasan yang di bawah. Kemudian luasan yang di atas dikurangi dengan luasan yang di bawah. Itu juga bisa seperti itu ya, tapi itu kerjanya 2 kali ya. Karena ini pasangan-pasangan, titik kita bisa sederhanakan dalam bentuk satu kali ini saja ya. Sehingga kalau diminta mencari luasan seperti ini, ya sudah kita bisa hitung, panjang yang ini ya, panjang ini. Cuma nanti kalau dari pasangan ini ya, kalau pasangan ini ketika kita buat, grafiknya ya, kita buat grafiknya tentunya kan ini hanya satu kurva nih ya, satu kurva, tentunya tidak gambarnya tidak seperti ini. Cuma secara luasan itu sama saja gitu ya. Kalau kita gambarkan, ini kan hanya satu pasang nih ya, nol dengan nol. Nol dengan nol kan misalkan begini ya, satu dengan satu di sini, 2 dengan 25 ya. Jadi nanti bentuknya akan tidak seperti ini ya. Kalau ini kita petakan, kita buat, titik-titiknya ini nanti bentuknya tidak sama dengan ini. Namun, secara luasan akan sama ya, karena dia sebetulnya, sudah satu sekaligus untuk menghitung ininya, menghitung menghitung, jaraknya ini ya. Paham ya maksud saya? Jadi, sebetulnya kita juga bisa menghitung dengan cara, kurva yang di atas dikurangi dengan kurva yang di bawah ya. Yang kurva di atas kita bisa bikin, pasangan angkanya, yang kurva yang di bawah juga kita bisa pasang pasangan, nilainya ya. Dari keduanya kita bisa dapatkan luasnya, kemudian dari itu dikurangi sehingga didapatkan luasan yang ada di tengah ini ya. Atau kalau langsung seperti ini ya, konsekuensinya kalau langsung ini sebetulnya secara gambar berbeda, tetapi secara luas sama. Oke, kemudian dilanjutkan, untuk menghitungnya. Nah, silakan dicoba dulu, bagaimana mendapatkan nilai 7 untuk integrasi trapesium itu dapat 73,5, kemudian, integrasi untuk Simpson sepertiga itu dapat 74 ya. Nanti bagaimana juga yang Simpson 3/8. Ya, silakan dicoba dulu, menggunakan Excel saja, supaya kalian, bisa tahu cara mengerjakannya ya. Eee, Silakan dicoba dulu. Saya kasih waktu, 5 menit ya, 5 menit atau 10 menit lah. Oke, di Excel aja ngerjakannya. Ini ya, ini tadi datanya, silakan.
Ya, sudah selesai mengerjakannya? Halo, sudah dapat? Hasilnya sesuai? Sudah? Sudah atau belum? Belum. Sampai di mana? Trapesium sudah? Ya, kita lihat aja ya. Kita lihat sama-sama. Ntar saya share layar dulu deh. Ya, kelihatan Excel saya? Oke, ya. Ini adalah pasangan dari eh, antara N dengan YN ya. Jadi kalau N mulai dari 0 sampai dengan 16 ya. Jadi ada N-nya sampai dengan 16 ya. Kemudian kalau kita mau menghitung menggunakan trapesium ya, menggunakan trapesium itu kan rumusnya adalah eh, yang YN eh, dijumlahkan semua ya. Bentar, untuk trapesium itu dikalikan polanya adalah 1, 2, 1 ya. Jadi ini untuk yang trapesium polanya untuk yang Y0-nya itu kalikan pembobotnya 1 ya. Kemudian yang kedua dan yang ke N sama dengan 1 dan seterusnya itu dikalikan dengan 2 ya sampai dengan N-1 ya. Kalau yang ini tetap ya pembobotnya 1. Nah, kemudian rumusnya untuk trapesium sendiri sama dengan 1/2 dikalikan H-nya kan nilainya 1 ya. H itu kan 1 ya. Jadi 1/2 dikalikan dengan jumlah dari semua itu. Kan gitu. Jumlah dari ini kan. Nah, hasilnya adalah 73,5 ya. Ini untuk yang trapesium ya. Untuk yang trapesium ini adalah rumusnya ya. Semua dikalikan 2 kecuali yang Y0 dan yang Y16 ya. Kemudian di depan ada H/2 ya, H/2 itu kalau trapesium. Nah, kemudian kalau dengan menggunakan Simpson 1/3 ya, Simpson 1/3 polanya adalah untuk yang Y0 itu sama dengan pembobotnya 1. Kemudian untuk Y yang ganjil itu kalikan 4 ya. Ini berarti kalikan 4. 4 kalikan dengan yang ini ya. Kemudian yang genap itu dikalikan 2 ya. Ini berarti 2 kalikan dengan ini. Nah, itu berulang ya, berulang terus ya. Jadi ini saya copy saja rumusannya, kalikan 4 dan kalikan 2 secara bergantian ya. Nah, ini kan berarti ini kan kalikan 4, kalikan 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Ini kalikan 4, ini kalikan 2. Nah, ini kalikan 4 lagi ya. Tapi yang terakhir ini adalah tidak dikalikan 2 tetapi sama dengan Y16-nya ya yang terakhir. Nah, kemudian rumusnya adalah H/3 ya, dikalikan dengan itu. Berarti 1/3 dikalikan dengan jumlahnya ya.
Nah, ini untuk hasil dari metode Simpson yang 1/3. Nah, kalau menggunakan Simpson 3/8 bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Halo? Kurang tahu polanya, Pak. Kan itu ganjil. Bisa Ya, satu ya? ya kalau 3/8 kan dia harus kelipatan 3 ya, N-nya. Ya, kalau di sini ada N-nya adalah 16 ya, bukan kelipatan 3. Nah, kita sebetulnya bisa saja menggunakan Simpson 3/8, tetapi hanya sampai di sini, titik ke-15. Jadi hanya sampai di, kalau gambarnya itu seperti ini ya, sampai di sini nih. Ya, sampai di sini. Itu sampai di 15 saja. Jadi yang setelah 15 ini, yang sisanya ini ya, sisanya ini nanti kita hitung menggunakan misalkan trapesium. Itu bisa saja ya. Kalau memang kita mau menggunakan metode diminta untuk menghitung menggunakan 3/8, ya berarti kita hanya bisa sampai menghitung di sampai batas N15 saja ya. Yang N15 ke 16 ini, yang ini ya, yang luasan sisanya ini ya nanti kita hitung dengan metode lain ya. Ya kita hitung saja ya. Kita Simpson 3/8 ya. Nah, untuk menggunakan Simpson 3/8 berarti nanti hanya sampai di sini saja ya. Yang 15 ke 16 itu kita nggak bisa hitung ya, nggak bisa hitung. Nah, kalau Simpson 3/8 kan polanya seperti ini nih ya. Jadi ini adalah sama ya, sama pembobotnya 1 ya. Kemudian untuk yang 1 sampai dengan ini yang tidak sama dengan kelipatan 3 itu dikalikan 3. 3 kalikan dengan yang ini ya. Kemudian kalau ini juga kedua bukan kelipatan 3, jadi ini juga dikalikan 3 sama ya, yang ini juga kalikan 3. Nah, ini nomor 3, N ketiga dikalikan 2. Ya, jadi ini 2 kalikan dengan ini ya. Nah, jadi polanya adalah 3 kali 3, 3 kali 3 kali 2 ya, karena dia kelipatan 3 ya. Ini yang saya copy saja, yang berulang ya. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2 ya. Ini juga gitu, kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2. Kalikan 3, kalikan 3, kalikan 2. Tetapi yang terakhir ini adalah yang sama dengan ya. Sama dengan ini. Ya, kan ini hanya sampai batas di N-nya adalah 15 ya, N-nya 15. Sehingga di sini kalikan 3 kalikan 3 sudah ya. Kan di sini yang terakhir adalah N-1 adalah yang ini kan, yang di sini ya. Yang ini yang terakhir ya. Sehingga ini adalah yang terakhir untuk untuk yang N15-nya adalah 3 ini ya. Jadi sampai di sini saja. Nah, kemudian kita hitung ya luasannya sampai dengan di batas 15 itu. Berarti sama dengan rumusnya adalah 3/8 hanya adalah nilainya 1 ya, H1. Jadi 3/8 langsung saja dikalikan dengan jumlah ya dari ini. Ya, kita dapatkan 71,8125. Nah, tapi ini belum termasuk yang sisanya. Ya, bagaimana cara menghitung yang sisanya ini? Yang di belakang ini. Dengan menggunakan apa? Trapesium ya. Nah, kalau menggunakan trapesium berapa nilainya? Kita lihat ini kan, titik ini kan, yang 15 ke 16 ini dari 3 ke 0. Ya, berarti rumusnya trapesium apa? 1/2 ya dikalikan dengan berapa? Ya 15 3 ditambah dengan enggak,
Enggak dong. Kalau trapesium kan nggak pakai 2 kali kan? Yang rumus trapesium. Kan ini jaraknya kita hanya hanya 2 titik kan? Yang 15 dan 16 ini kan? Kan ini menyisakan 2 titik nih. Yang luasan ini. Bentar, pulpen saya mana sih? Eh, ini lah ya. Nggak bisa. Harus slideshow baru bisa. Ini loh, kan tadi kita hitung sampai sini ya. Ya, sampai sini kan. Nah, berarti kita tinggal menghitung ini kan. Menghitung yang dari 15 ke 16 ya. Itu kan kalau kita buat ya 15, ini 16 ya. Nah, kemudian dari yang ini adalah 3 nilainya ya. 3 di sini adalah 0 ya. Berarti kan begini kan trapesiumnya. Nah, kalau menghitung luasan ini ya, berarti kan rumusan trapesium kemarin apa? 1/2 kalikan F0 ya. F untuk X0 ditambah dengan F X1 kan, karena dia menggunakan 2 titik. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah itu ya. Berarti kita bisa menggunakan itu caranya ya. Kenapa? Karena kita supaya bisa mempertahankan eh, metode metode yang lebih tinggi ya, metode yang caranya lebih tinggi. Ini berarti kali ditambahkan dengan 0. Ya, tidak dikalikan 2. Nah, sehingga dengan menggunakan metode Simpson 3/8 yang ditambahkan dengan yang trapesium, hasilnya adalah ini. Ya, 33,3 sekian ya. Itu kalau untuk menggunakan, kalau kita bisa menggunakan metode 3/8 ya. Hanya bisa sampai di n ke-15, sisanya kita menggunakan metode yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas di selanjutnya ya. Sebentar. Sebelum ke sini, kalau kita mau menggunakan metode nilai titik tengah ya atau midpoint ya, metode midpoint, ini kita bisa menggunakan ya, kalau misalkan tadi diminta untuk mencari ini juga diminta untuk mencari luasnya menggunakan midpoint ya. Nah, ini bisa saja kalau midpoint itu kita anggap ya, kalau midpoint kan nilai tengah ya. Kita bisa mencari nilai tengahnya untuk setiap piece ini ya, setiap piece ini kita cari nilai tengahnya. Kemudian dari nilai tengah ini nanti yang akan dibuat dihitung luasannya ya, luasannya dengan H sama dengan 1 ya, karena dari H sama dengan 1 kita mau mencari luasannya ya. Berarti ini harus setiap piece ini nanti ya, setiap piece ini harus dicari nilai tengahnya dulu, dibagi ya. Jadi kalau menggunakan H sama dengan 1 ya, kalau menggunakan nilai tengah, kalau H sama dengan 1 maka kita harus mencari di sini nilai-nilai ini ya. Kalau menggunakan H sama dengan 1 ya, kita harus mencari ini ya. Kalau menggunakan H sama dengan 1 maka kita harus mencari nilai tengahnya ini supaya kita bisa mendapatkan 3 titik kan gitu. 3 titik di sini adalah titik tengahnya adalah yang ini, yang C-nya itu ada nih. Nah, kalau misalkan saya hapus dulu. Kalau misalkan kita kita memanfaatkan titik yang ada ya, memanfaatkan titik yang ada, maka nilai tengah itu kita gunakan yang ini. Ini adalah nilai tengah untuk yang ini ya, untuk menghitung yang ini misalkan. Nah, kemudian nilai tengah yang ini ya digunakan untuk menghitung yang ini ya. Kemudian nilai tengah yang ini ya digunakan untuk menghitung nilai yang ini. Nah, seperti itu. Ya, ini sampai ke bawah ya. Nah,
Nah, kalau kita tidak mau mencari nilai tengah di setiap piece, maka kita memanfaatkan nilai tengah yang ada ya. Di sini kita anggap nilai tengahnya, ini nilai tengahnya, nilai tengahnya, maka hanya berapa nilai hanya? Dua, Pak. Oke, 2 ya. Nah, sehingga kalau kita mau menggunakan yang kita tidak perlu mencari nilai tengahnya, maka kita bisa memanfaatkan nilai tengah itu dari yang ini, yang dari ini, dari ini, dari ini, dan seterusnya ya. Berarti kita ambil saja ini ya. Kemudian selanjutnya kita ambil yang bawahnya ya. Kita ambil juga bawahnya, kita ambil yang bawahnya. Nah, kita ambil yang bawahnya. Nah, untuk rumusan nilai tengah itu adalah H ya, H dikalikan dengan H dikalikan dengan nilai jumlah fungsinya ya. Bentar. Nah, H dikalikan dengan jumlah dari seluruh fungsinya. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah H-nya berapa H-nya? H-nya adalah 2 dikalikan dengan jumlah semua ini. Nah, ini adalah hasil dari untuk nilai tengah yang memanfaatkan ini tadi, ya nilai tengah yang ada di sini. Nah, kalau kita memanfaatkan nilai satu piece ini ya, menggunakan konsep bahwa ini nanti kita bisa cari nilai tengahnya ya, kalau fungsi sih bisa ya. Kalau ini sebenarnya bisa dibagi juga. Artinya misalkan kita dapatkan nilai tengahnya itu dari pembagian ini ya. Ini ditambah dengan nilai sebelumnya dibagi dengan 2. Ini untuk pitch yang pertama ya. Nah, ini nilai tengahnya. Nah, kemudian ini untuk yang pitch kedua, ketiga, keempat sampai dengan yang ke terakhir ya. Nah, kemudian ini kalau kita jumlahkan ya kalau dengan menggunakan yang ini berarti nilai H itu adalah 1 ya. 1 dikalikan dengan jumlah ini maka hasilnya adalah 73,5 ya. Jadi ini kalau kita menghitungnya dengan menggunakan menghitung nilai tengah dari setiap piece ya. Kalau yang sebelahnya ini dengan memanfaatkan nilai di dalam situ untuk menjadi nilai tengah ya, menjadi nilai tengahnya ya, sehingga ini hanya adalah nilai H adalah 2, kalau yang ini adalah H sama dengan 1. Ya tentunya lebih akurat yang sebelah kanan ya, yang menggunakan H sama dengan 1. Kemarin kita sudah pelajari ya, dengan memperbanyak piece-nya, memperkecil H-nya, itu bisa meningkatkan akurasinya. Itu kalau menggunakan midpoint ya, ya tergantung dari permintaannya ya. Kalian bisa menggunakan nanti kalau di dalam soal begitu, ya nilai tengahnya kalian bisa langsung menggunakan yang ini ya, piece atau ini sebenarnya sama juga ya dengan ini. Ini sama, hasilnya juga secara langsung karena hanya 1 kan, dikalikan 1, kalau dijumlahkan ini adalah 73,5 juga. Ya sama, karena ini perhitungan kalau nilai tengah kan berdasarkan linier ya, jadi dianggap garis lurus ya, sehingga ini hasilnya akan sama. Oke, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dulu nggak untuk contoh aplikasinya ini? Jadi nanti mudah-mudahan ini ada di soal ya, mungkin untuk mencari luasan ini. Kalau misalkan diminta untuk menggunakan nilai tengah, kalian bisa menggunakan salah satunya ini ya, atau menggunakan yang ini ya, terserah saja, tidak apa-apa, sama saja. Tergantung dari sudut pandangnya ya, secara teknik sama, tetapi kalau ini memandang H yang titik itu menjadi salah satu dari nilai tengah, sehingga hanya sama dengan 2. Kalau yang ini menghitung dulu nilai tengahnya sehingga satu piece itu adalah 1 H ya. Jaraknya adalah H saja. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan.
Nah, jadi, ketika kita dihadapkan dengan H yang berbeda-beda ya, misalkan jarak dalam selang AB itu tidak seragam ya, beberapa titik berjarak, H yang H1 misalkan, kemudian, beberapa titik mempunyai H2, kemudian sisanya H3 H3 dan H4 misalkan seperti ini ya. Karena berdasarkan, order error kita udah, ketahui bahwa metode Simpson 1/3 dan Simpson 38 itu lebih teliti daripada metode trapesium maupun metode, midpoint. Maka, kita bisa menggunakan kombinasi ya, ketika kita dihadapkan seperti ini ya kita gunakan kombinasi. Kombinasi dengan menggunakan, ketiga metode tersebut ya. Kalau kondisinya seperti ini, H1-nya adalah genap, H1 genap ini sampai dengan, X4 ya, ini kita bisa gunakan kaidah Simpson yang sepertiga ya. Kemudian untuk yang, ini yang H2-nya itu ada 3 kelipatan 3 kita bisa gunakan Simpson 3/8. Sisanya kita gunakan trapesium, ya seperti tadi itu, ya kita gunakan trapesium. Nah, sebetulnya juga kalau kita mau lihat, satu-satu ya, satu-satu pun bisa ya, ketika, kalau satu-satu ya ini berarti X0, X1, X2 ya, 2 ini menggunakan metode Simpson sepertiga. Kemudian X2, X3, X4 ini menggunakan Simpson 1/3 ya, yang tidak bersusun ya, yang masih standar. Kemudian yang ini menggunakan Simpson 3/8 ya, karena jumlahnya cuma 3, titiknya ada 4, pas ya. Belum yang bersusun ya, kemudian yang ini menggunakan trapesium sendiri, ini trapesium sendiri ya. Jadi yang bersusun rumusnya hanya digunakan di sini, yang Simpson sepertiga ini ya. Kalau Simpson sepertiga bersusun ini mau dipecah jadi, satu-satu pun bisa gitu ya, maksudnya itu. Nah, kalau di sini nanti, ada banyak ya, ya harus pakai gunakan yang bersusun ya, supaya lebih mudah ya. Sebenarnya sama saja, wong bersusun itu juga disusun dari, yang satuan-satuan tadi yang, dalam operasi matematis penjumlahan itu. Itu jadi, kita usahakan ketika kita mencari, diminta untuk mencari luasan seperti ini atau mencari integralnya, ya kita gunakan metode yang tertinggi dulu ya, yang sesuai, yang terutama adalah Simpson sepertiga ataupun yang 3/8 ya. Nah, kalau misalkan, jumlahnya 6 ya, kalau 6 ya, kalau dilihat dari sisi error-nya, eee, sepertiga dan 3/8 kan ya hampir sama ya. Tetapi kalau tingkatannya, derajat derajat polinomnya lebih tinggi yang 3/8. Ya kalau dia 6, kita bisa gunakan langsung aja yang 3/8 ya. Kemudian ada masalah, singularitas ya. Jadi singularitas ini ketika, kita menghitung integrasi, tetapi fungsinya itu tidak terdefinisi di X sama dengan T ya. Padahal T itu ada di dalam selang intervalnya, ya. Jadi ketika kita mau menghitung integrasi tersebut, maka dia ada singularitas seperti ini contohnya ya, misalkan seperti ini, maka ini akan, terjadi singularitas di, X sama dengan 0 ya, karena di sini batasnya 0 sampai dengan 1. Jadi fungsi ini akan tidak terdefinisi. Nah, jadi ini di ujung bawah selangnya tidak terdefinisi ya ketika X sama dengan 0. Nah, ini pun, akan bermasalah hanya muncul ketika memang kita mencari integrasi dari suatu fungsi ya, fungsinya diketahui. Ya kalau fungsinya tidak diketahui seperti yang tadi ya, pasangan-pasangan titik, itu masalah ini akan tidak ditemui ya. Nah, terus bagaimana solusinya ya? Ini masih ada contoh lagi, ada masalah misalkan menggunakan, H sama dengan 0,1, jadi titik diskrit di X sama dengan 1 tidak dapat dihitung ya. Sebab ketika X sama dengan 1 itu fungsinya tidak terdefinisi ya. Nah, fungsi yang tidak terdefinisi ya di X sama dengan T untuk, T itu di dalam interval, maka dinamakan fungsi singular ya. Jadi ada masalah singularitas di sini. Nah, singularitas harus dihilangkan dengan cara memanipulasi persamaan fungsi sedemikian sehingga ia tidak singular lagi ya. Jadi caranya adalah memodifikasi fungsinya ya. Tentunya kalau fungsinya dimodifikasi, jangan lupa untuk merubah juga batas-batasnya ya sesuai dengan pemisalannya.
Nah, ini contohnya ya, ketika kita dihadapkan dengan, untuk mencari, integrasi dari fungsi ini. Nah, fungsi ini, kita harus rubah supaya tidak singular lagi ya. Kita misalkan ya, dia kan tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Kita misalkan, X sama dengan X, U kuadrat ya, kemudian kita dapatkan X, dx itu per du, itu 2u ya, sehingga dx sama dengan 2u kalikan du. Kemudian batas-batas serang juga harus kita rubah. Kalau X sama dengan U kuadrat, jadi ketika X sama dengan 0, U sama dengan 0 juga ya. X sama dengan 1, U juga sama dengan 1. Nah, kebetulan ini, batasnya sama ya, kebetulan batasnya hasilnya sama. Ya kalau, misalkan, X kuadrat X itu sama dengan 2, batasnya 0 sampai dengan 2, ya maka, U-nya adalah, akar dari 2 ya. Nah, eee, kemudian, setelah kita dapatkan, eee, merubah fungsinya ya, kita juga masukkan, batas-batasnya juga kita sudah sesuaikan ya, kita tinggal bentuk fungsi yang baru ya. Sehingga ini akan diperoleh seperti ini. Nah, ini tidak singular lagi. Nah, kalau kita cari integralnya, itu sebetulnya akan sama dengan yang ini ya, secara luas ya, secara luas, di bawah kurvanya. Secara luasnya sama, walaupun fungsinya berbeda ya, tetapi integralnya sama ya. Integralnya sama tetapi, fungsinya berbeda. Itu untuk mengatasi masalah singularitas. Jadi kita harus rubah fungsinya agar tidak menjadi, fungsi yang singular, setelah itu baru, dicari integralnya. Itu pun kalau dihadapkan ketika kita, berhadapan dengan, fungsi-fungsi ya, integrasi dengan suatu fungsi. Oke, itu untuk materi yang, integrasi tambahannya, integrasi numerik. Jadi, prosesnya itu, kita lakukan dengan Excel ya, tetapi, pada kenyataannya nanti ketika kita dihadapkan dengan suatu, angka yang banyak ya, titik-titik yang banyak atau satu fungsi yang kompleks ya, ya tentunya kita bisa, untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih, error-nya kecil ya atau yang, akurat, maka kita gunakan angka nilai H yang sangat kecil ya, sehingga N-nya adalah banyak ya. Kalau N-nya banyak, kita bisa menggunakan, dalam pemrograman itu kita tinggal looping saja ini ya, ya. Kita tinggal pasang, looping, untuk N-nya berapa ya. Tentunya N ini, terkait dengan H yang kita tetapkan ya. Jadi batas batas atas, dikurangi dengan batas bawah, kemudian dibagi dengan H, itu akan sama dengan N ya. H juga akan sama dengan batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan, H sama dengan, batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan N juga ya, akan sama seperti itu juga. Jadi, eee penentuan, jumlah N itu juga bisa dari, nilai dari H yang kita tetapkan ya, semakin kecil semakin, akurat ya, semakin kecil semakin akurat. Nah, kalau banyak ya tentunya kita menggunakan, pemrograman di dalamnya di sini ada fungsi looping. Nah, fungsi looping-nya nanti untuk yang N pertama dan N terakhir itu selalu semuanya itu menggunakan nilai yang sama dari fungsinya ya, nilai yang sama. Tapi kalau untuk yang di tengah-tengah mulai dari N sama dengan 1 sampai dengan N-1 itu ada polanya ya untuk masing-masing dari, metode ya. Trapesium, Simpson maupun, Simpson yang sepertiga maupun 3/8 itu ada polanya. Nah, pola itu nanti bisa diberikan aturan ya ketika N itu apakah genap atau ganjil untuk yang, Simpson 1/3 itu bisa diberikan, aturan dikalikan 2 dikalikan 2 atau kalikan 4 ya. Tapi kalau untuk yang Simpson 3/8 apakah dia dikalikan 3 atau kalikan 2 ya. Itu terkait dengan, diikuti dengan polanya itu ya. Ketika dia memenuhi syarat, maka dikalikan 2 ya, kalau dia kelipatan 3 ya, kalau selain kelipatan 3 dia dikalikan 3. Itu untuk yang Simpson 3/8. Itu kalau pemrogramannya ya, secara pemrograman seperti itu. Ya, kalau kita bikin program ya kalau memang kita mau menerapkan Simpson 3/8, bagilah dengan N, tetapkanlah N itu yang kelipatan 3 gitu ya. Jadi N-nya itu ditetapkan sesuai dengan, kelipatan 3 kalau kita mau menggunakan Simpson 3/8 ya.
Kalau di dalam pemrograman seperti itu. Baru nanti di proses loopingnya gitu ya. Proses looping untuk mendapatkan jumlah dari ini semua dan nanti tinggal masukkan dalam rumusnya. Ini rumus terakhirnya. Jadi H dikalikan dengan 3/8 tergantung nilai H-nya nanti ya. Dikalikan dengan jumlah dari keseluruhan ini. Oke, itu untuk materi integrasi numeriknya, tambahannya. Jadi kita bisa sebetulnya bisa tingkatkan dengan menggunakan derajat polinom yang lebih tinggi ya. Salah satu contohnya adalah menggunakan derajat polinom yang ketiga ini. Ya, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Maaf Pak, izin bertanya yang 75 tadi rumusnya bagaimana ya Pak? Oh ya, bentar ya. Iya Pak. Oke, yang 75 ini kita menghitungnya dengan menggambarkan ya ini tadi. Nah ini, gambarnya itu seperti ini ya, kita pecah-pecah. Nah, kita untuk mendapatkan rumusan nilai tengah kan, ini kan menggunakan rumus nilai tengah midpoint ya. Nah, nilai tengah sendiri kita harus menggunakan 3 titik sebetulnya. Ya, 3 titik itu adalah batas-batasnya, batas atas, batas bawah, dan juga nilai tengahnya. Nah, kalau misalkan kita menerapkan nilai tengah itu menggunakan nilai yang ada di sini ya, tanpa kita mencari lagi setiap piece dicari dulu nilai tengahnya ya, setiap piece ini, setiap kotak ini dicari nilai tengahnya, maka kalau kita langsung saja menggunakan yang ada, maka ini adalah kita tetapkan sebagai nilai tengah ya. Bentar. Sudah paham ya? Terus kemudian kita cari aja nilai dari Y-nya ya, nilai dari Y-nya, kemudian tinggal rumusannya kan nilai tengah itu adalah H dikalikan dengan jumlah dari nilai Y-nya kan, nilai dari fungsinya ya. Nilai dari fungsinya adalah ini. Jadi dilompatin ya. Kenapa kok dilompatin ya? Karena ini sebetulnya. Ini kelihatan ya untuk gambar PowerPoint-nya. Kelihatan nih Pak. Ya, jadi nilai tengah yang ditetapkan adalah yang ini ya. Ini, kemudian yang ini ya, kemudian yang ini ya, kemudian yang ini ya, kemudian yang ini. Ini yang digunakan sebagai nilai tengahnya ya. Ya. Nah, ini kan kalau digambarkan kan kotak-kotak ya. Nanti midpoint kan modelnya kotak-kotak ya. Seperti yang merah-merah ini ya. Sehingga ketika ini nilai tengahnya adalah ini, kita bisa dapatkan Y-nya kan, Y-nya ini kan lompat-lompat kan untuk Y1 yang N sama dengan 1, N sama dengan 3, N sama dengan 4, N sama dengan 5 dan seterusnya ya. N sama dengan 5, N sama dengan 7 dan seterusnya. Nah, ini kita dapatkan nilai Y-nya. Nah, dari sini kan kita tinggal jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan kita kalikan H-nya ya. H-nya adalah 2 karena ini kan batasnya ini H. Kemarin yang untuk ini kan H-nya ini. Nah, ini adalah H, panjang ini adalah H. Ini adalah H, ya ini adalah H ya. Jadi 2 H-nya kan. Nilai H-nya adalah 2.
Nah, sehingga kita dapatkan ini tadi rumusannya ya. 2H kalikan dengan jumlahnya ini. Paham maksudnya? Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi terkait dengan ini? Jadi kalau kalau misalkan kita mau mencari untuk yang nilai tengah menggunakan kita cari dulu nilai tengahnya juga nggak apa-apa ya. Jadi anggap hanya itu nilainya adalah 1 ya, sehingga menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini. Kita cari dulu nilai tengahnya gitu ya. Ya, ini nilai tengah antara ini, nilai tengah antara ini, nilai tengah antara ini ya. Kita cari dulu terus kemudian dijumlahkan dan juga eh, di ini diselesaikan dijumlahkan ya, dan dikalikan dengan H. H-nya adalah 1 kalau yang ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita sedikit review ya yang telah kita pelajari. Jadi kemarin setelah UTS itu kita juga membahas Newton-Raphson ya, yang itu tapi tidak masuk di dalam itu sebenarnya masuk di UTS ya. Jadi yang masuk di dalam setelah UTS itu ada empat bahasan yang terpenting, yaitu aproksimasi dari polinomial ya. Apakah menggunakan polinomial kolokasi, polinomial Lagrange, sama Lagrange form itu ya dengan interpolasi Newton ya. Kalau yang dengan menggunakan interpolasi Newton itu dengan menggunakan selisih pembagi ya. Itu kalau terkait dengan aproksimasi polinomial ya, untuk mengaproksimasi polinomial dari beberapa titik yang diketahui, pasangan titik yang diketahui ya. Kemudian materi selanjutnya itu terkait dengan SPL ya, sistem persamaan linear. Ya, sistem persamaan linear ya, kemarin ada 3 paling tidak ya, yang tidak memiliki penyelesaian, tepat satu penyelesaiannya dan banyak penyelesaiannya. Nah, kemudian penyelesaiannya itu dengan menggunakan OBE, operasi baris elementer. Ada 3 metode ya. Metodenya adalah Gauss, Gauss-Jordan, dan Gauss-Seidel ya, untuk sistem persamaan linear. Nah, Gauss sendiri itu membuat segitiga atas atau segitiga bawah. Ya, setelah didapatkan segitiga atas atau segitiga bawah, didapatkan salah satunya, kemudian digunakan untuk mendapatkan nilai yang lainnya. Ya, hanya sampai di segitiga atas atau segitiga bawah. Kan berarti kalau segitiga atas, segitiga bawah, nilai-nilai yang lain masih dalam bentuk persamaan ya. Dari persamaan tersebut kita substitusikan nilai yang terakhir yang kita dapatkan sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang lain, yaitu kalau metode Gauss ya. Kalau Gauss-Jordan itu membuat matrik dalam diagonal, matrik diagonal. Jadi di tengahnya adalah 1 matrik yang diagonal yang nilainya 1 itu, sehingga langsung didapatkan ya, didapatkan solusinya untuk misalkan ada 3 ya, X1, X2, dan X3, itu langsung didapatkan solusinya karena itu sudah dalam bentuk matrik diagonal. Jadi prosesnya tetap menggunakan OBE juga ya, sampai mendapatkan matrik diagonal itu. Nah, kalau menggunakan Gauss-Seidel itu ada proses iterasi ya. Jadi ada syarat dominan secara diagonal ya. Jadi kalau memang dominan secara diagonal bisa dipenuhi, maka dia akan konvergen ya, sehingga bisa menghasilkan. Nah, kita bisa tukar-tukar ya, kita bisa tukar lokasinya sehingga dapat mendapatkan dominan secara diagonal, kemudian baru diselesaikan dengan menggunakan Gauss-Seidel ya, kalau memang itu diminta untuk mencari menggunakan Gauss-Seidel. Nah, sebetulnya ada juga strategi pivoting di situ. Pivoting itu untuk pertukaran baris ya, dan sebetulnya juga yang pivoting penuh itu pertukaran baris dan kolom, tetapi itu sulit dilakukan. Jadi hanya pivoting yang tidak penuh ya. Jadi yang hanya pertukaran baris saja, misalkan seperti itu.
Itu untuk SPL ya, sistem persamaan linear ya. Kemudian materi ketiga nanti terkait dengan diferensiasi numerik ya, turunan numerik. Kemarin diferensiasi itu terkait dengan konsep garis singgung ya. Ada metode selisih maju ya, selisih mundur, kemudian juga selisih terpusat ya. Selisih terpusat itu menggunakan 3 titik ya. Kalau maju mundur ya menggunakan 2 titik saja. Nah, kemudian juga yang lebih yang akurat yang lebih akurat yang 3 titik ya dibandingkan dengan yang maju maupun yang mundur. Nah, kemudian ada N+1 poin ya, formula atau formula 5 titik dan seterusnya ya, 4 titik dan seterusnya yang didasarkan dari eh, sama dengan yang tadi mendapatkan selisih terpusat 3 titik itu tadi. Nah, di situ juga ada untuk yang turunan keduanya ya, ada bagaimana kita bisa mendapatkan turunan keduanya. Kemudian ada formula Newton ya. Kalau formula Newton itu ya ada yang maju, mundur juga dan selisih tengah juga, dan pengembangannya ya. Pengembangan formula Newton itu yang ketika maju itu yang dari Y0 ya digeser ke Y-1 ya. Kemudian kalau yang mundur dari YN digeser ke YN+1 ya. Ketika dia eh, posisinya ada di nomor 2 ya, maka kita bisa menggunakan pengembangan formula Newton. Kenapa kita menggunakan pengembangannya? Karena bisa lebih mendapatkan eh, titik ya, bisa menggunakan titik yang lebih banyak ya, sehingga lebih akurat daripada hanya menggunakan titik yang sedikit ya. Makanya bisa menggunakan yang pengembangan. Ya kalau yang mundur ya dari YN itu ketika dia N-nya itu posisinya nomor 2 dari terakhir, nah itu bisa digunakan formula yang pengembangan ya. Sehingga karena ada YN+1-nya ya. Tapi kalau dia posisinya di terakhir, maka dia tidak bisa digunakan untuk formula pengembangannya. Ya, itu untuk yang diferensiasi numerik ya. Kemudian materi yang terakhir itu terkait dengan integrasi numerik. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya, kuadratur itu sebetulnya juga yang sederhana itu terdiri dari yang nilai titik metode titik tengah ya, itu sama dengan Zulmah-Riemann di tengah ya, tergantung dari kita apakah mencari nilai tengahnya dulu atau memanfaatkan nilai tengah dari titik yang sudah ada pasangannya ya. Seperti tadi contohnya ya, kita bisa menggunakan dua-duanya. Tetapi kalau yang lebih akurat, kita mencari dulu nilai tengahnya. Nah, itu pasti lebih akurat dibandingkan yang langsung menggunakan yang ada di situ ya, karena poinnya tentunya hanya lebih kecil kan kalau misalkan kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Kemudian ada metode trapezion, Simpson, 1/3 dan 3/8 itu tergantung dari derajat polinom yang digunakan ya. Sebetulnya ada lagi satu metode ya, metode Gauss itu menggunakan transformasi tapi kita tidak bahas ya. Sebenarnya sudah cukup untuk integrasi numerik seperti itu dipelajari, nanti sebenarnya bisa bisa diselesaikan ya, bisa digunakan untuk menyelesaikan yang rumit ya, dan akurasinya pun juga cukup tinggi. Hanya mungkin komputasinya mungkin misalkan dibandingkan dengan metode yang lain ya, metode Gauss mungkin masih kalah misalkan seperti itu. Tapi cukup ya, cukup untuk menghitung integrasi tersebut. Nah, sebetulnya ini metode numerik yang dipelajari ini sebenarnya masih dasar ya, masih mendasar sekali. Jadi kemarin juga konsep-konsep dasar terkait dengan floating point, kemudian juga apa namanya, iterasi-iterasi yang masih mendasar ya. Tentunya nanti ketika diaplikasi, kita dihadapkan dengan suatu fungsi atau formula yang sangat kompleks gitu ya. Dan perkembangan dari penyelesaian secara numerik itu sangat pesat ya. Banyak metode-metode ya, banyak metode-metode di mana di situ nanti akan banyak juga constraint-nya, batasan-batasannya. Jadi pemilihan metode itu pun juga sangat sangat bisa bisa berbeda-beda untuk setiap
data ya, setiap data ataupun setiap kasus ya. Setiap kasus yang akan diselesaikan itu pun akan pemilihan metode numeriknya juga bisa disesuaikan ya. Tapi saat ini untuk paket-paket di R misalkan itu sudah banyak sekali. Apakah Newton-Raphson, kemudian juga Nethermit, kemudian BHH dan yang lain-lain ya. Metode-metode untuk menyelesaikan estimasi parameter misalkan seperti itu dari suatu persamaan, apakah dari suatu persamaan atau regresi yang kita gunakan itu sudah sangat banyak di luar untuk paketnya ya. Tetapi kalau memang kita mengembangkan suatu model sendiri, kadang-kadang menggunakan yang standar itu enggak bisa ya. Bisa jadi kita hanya kalau misalkan menggunakan Newton-Raphson saja yang standar nggak bisa. Akhirnya kita harus mengembangkan sendiri ya. Nah, dasar-dasar ini mungkin bisa membantu di dalam pengembangannya ya. Karena nanti bisa jadi kalian dihadapkan ketika melakukan iterasi itu hasilnya apakah nggak konsisten atau sudah konsisten tapi nggak konvergen. Terus kemudian bisa jadi juga menemukan hasil yang tidak terdefinisi ya seperti itu. Karena bisa jadi pada saat mengoperasikan itu dia menemukan pada saat iterasi bisa jadi dia menemukan bilangan yang memang membuat fungsi tersebut menjadi singular gitu ya, tidak bisa diselesaikan seperti itu, bisa jadi seperti itu. Jadi seperti itu memang kasus-kasus khusus ya, tapi kita bisa cari tahu ya penyebabnya apa dan itu nanti dicari solusinya sehingga proses yang numerical itu nanti bisa diselesaikan ya, diselesaikan untuk sehingga hasilnya bisa diperoleh. Itu nanti kalau ke depan kalian memanfaatkan metode numerik di dalam apakah itu estimasi parameter ataupun untuk menyelesaikan suatu formula atau persamaan. Ya, mungkin ada pertanyaan? Ujiannya nanti ini ya, sama dengan yang UTS sepertinya ya. Jadi polanya sama, dipelajari aja soal-soal yang tahun lalu ya. Kemudian kalau di yang tahun lalu kan sebetulnya sudah sebagian kalau untuk pembuktian itu sudah ada di slide sih. Yang seperti membuktikan hanya ada satu polinomial kolokasi itu juga sudah ada di slide. Kemudian juga untuk mencari errornya yang didasarkan dari deret Taylor itu sepertinya sudah ada di slide ya. Tapi kemungkinan kalau yang untuk yang kali ini sepertinya nanti lebih kepada aplikasi ya, mengaplikasikan. Ya seperti tadi juga mencari luas itu. Kemudian mungkin itu kalau untuk yang integrasi ya. Dan mungkin kalau SPL sendiri mungkin mudah-mudahan nanti bisa dibuat soal seperti soal cerita lah. Sehingga dibuat persamaannya dan kemudian baru diselesaikan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada mungkin kalian nanti masih ada kuliah lagi ya. Sudah pertemuan terakhir jadi mungkin biasanya ada yang ngejar-ngejar juga. Ya, kalau nggak ada dari saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas interaksinya selama 14 pertemuan ini ya. Semoga kalian juga dimudahkan dalam mengerjakan soal dan sehat-sehat untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Mungkin ada kesalahan juga yang secara mungkin sengaja maupun yang tidak sengaja. Sekali lagi saya mohon maaf dan sukses untuk kalian semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Oh ya silakan. Terkait responsi Pak. Ya. Mengumpulkan yang Excel tadi aja ya Pak. Ya boleh, Excel atau catatan boleh.
Nggak apa-apa kalau untuk responsi, yang penting untuk kali ini responsinya sesuai dengan ini aja. Sesuai yang kita kerjakan tadi ya. Ya, baik Oke? Pak. Mungkin Ya. sama ini Pak, minta foto dulu Pak, sebelum diakhiri. Oh ya, baik, dokumentasi. Ya, silakan. Oke, pada Azam dipersilahkan. Baik, dari teman-teman bisa disiapkan dulu. Ini mungkin yang bisa on cam bisa kasih reaction. Hitung mundur dari 3. Ya,